Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih, khususnya kelas 6 ya. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 masih bersama Bunda Dharma ya. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ayo semua anak-anak Bunda, angkat tangannya ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, dengan KD 3.3, yaitu dengan tujuan melalui kegiatan mendengarkan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari binatang yang halal dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi tata cara menyembelih binatang dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mensimulasikan, peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari mengkonsumsi binatang yang halal dengan benar. Materi kita hari ini yaitu binatang yang halal. Nah, selanjutnya Allah menciptakan semua alam, termaksud manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Allah memerintahkan kepada manusia bahwa ada sebagian hewan dan tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya karena dapat berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia, dan hewan yang dapat kita makan dan halal untuk kita konsumsi. Kita harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah Allah atur ya. Sekarang pengertian dari binatang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi ini. Binatang itu hidup di berbagai tempat, baik darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat atau dua alam. Semuanya itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa pengertian dari binatang halal? Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan syariat agama Islam, dan bahwa manfaat positif bagi tubuh manusia atau membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 96 berbunyi,
uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayarah. Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan, laut, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Nah, telah jelas bahwasanya sumber kekuatan kita dari Al-Quran yang Allah telah berikan kepada kita, dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran telah jelas bahwasanya menjelaskan tentang bagaimana kita mengkonsumsi binatang-binatang yang halal yang telah Allah tentukan dan yang Allah telah berikan kepada kita. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan jenis-jenis binatang yang halal. Apa saja? Nah, jenis-jenis binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Semuanya jenis binatang yang baik dan boleh menurut syariat agama Islam. Maka boleh dimakan dagingnya. Apa saja? Yaitu seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu tawar maupun air laut, hukumnya halal untuk dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, maupun mati sendiri, maupun dengan sebagai ada sebab-sebab yang menunjukkan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, atau hiu paus. Nah, untuk binatang unggas yang halal dimakan antara lain yaitu ayam, angsa, bebek, puyuh, burung merpati, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian bangkai ikan dan belalang. Dalam syariat Islam ada 2 bangkai yang halal dimakan dan tidak najis sebagai untuk kita konsumsi, sebagaimana hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Uhilat lana maitata nilhutu wal jarod." Artinya, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi, kita halal untuk memakannya. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan bagaimana untuk kita membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Nah, sebagai seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja ya. Sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi. Tetapi di samping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan halal pada cara mendapatkannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seluruh hambanya agar mereka makan makanan yang baik lagi halal. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini." Jadi, Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan berbagai macam makanan untuk yang dimakan harus menjadi makanan yang halal lagi baik apa yang kita makan. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, terdapat perintah bahwasanya kita disuruh untuk memakan binatang yang halal dan baik.
Hal ini ditunjukkan kepada seluruh manusia yang beriman. Mereka diperintahkan memakan binatang yang halal dan baik di muka bumi. Halal berarti sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara merampas atau dengan cara yang tidak diperbolehkan. Sedangkan baik atau tayyibah berarti bukan termaksud makanan yang keji atau kotor, seperti bangkai, darah, daging, babi, dan lain sebagainya ya. Jadi kecuali bangkai tadi, bangkai binatang yang dihalalkan seperti binatang bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, untuk itu semoga kita selalu dan tergolong orang-orang yang selalu memakan dan mengkonsumsi makanan, binatang, dan meminum yang halal. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan bagaimana tata cara penyembelihan hewan atau binatang ya. Nah, menyembelih binatang ada dua cara atau dua macam, yaitu dengan cara penyembelihan secara tradisional dan yang kedua menyembelih secara modern. Penyembelihan secara tradisional adalah biasanya dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau parang. Jika penyembelihan secara modern dilakukan dengan mesin atau alat pemotong yang tajam dan telah memenuhi syariat dan rukun penyembelihan, maka halal untuk dimakan ya. Nah, selanjutnya, agar binatang yang disembelih halal untuk kita makan, maka perlu memperhatikan syariat-syariat dan rukun-rukunnya dengan baik. Berikut rukun penyembelihan binatang, yaitu yang pertama, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Dan yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Dan yang terakhir, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Itu adalah syarat rukun yang diwajibkan untuk kita menyembelih hewan tersebut. Nah, syarat-syarat penyembelihan binatang atau hewan yaitu menyembelih harus orang muslim, disembelih di lehernya hingga putus urat leher. Kemudian hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk kita memakannya. Kemudian yang terakhir, alat untuk menyembelih harus tajam. Selanjutnya, hikmah dari mengkonsumsi binatang yang halal atau hewan yang halal ya. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram untuk dimakan ya. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal tersebut. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari hewan yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin dengan baik. Kemudian yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalam sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga kita. Kemudian yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari makanan atau mengkonsumsi hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Nah, itu saja penjelasan kita hari ini terkait materi tentang binatang atau hewan yang halal untuk kita konsumsi. Selanjutnya, ada tugas, silakan anak-anak dikerjakan ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, anak-anak jangan lupa jika keluar rumah tetap memakai masker ya. Sering-sering untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian tidak menyentuh muka. Adab bersin dan adab batuk diperhatikan kembali. Kemudian tidak berjabat tangan, jaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian dan semprotkan desinfektan. Karena untuk menjaga protokol kesehatan kita agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Bunda. Syukron katsiron. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.